Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji dan panjatan rasa syukur yang paling sempurna dan agung kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala semata, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten menegakkan tuntunan, aturan dan ajaran agamanya sampai datangnya hari pembalasan. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, duduk bersama seperti biasa, saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, menasehati untuk menegakkan agama kita, menjalankan tuntunan ajaran agama kita, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersabar di dalam melaksanakan dan menunaikannya, dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jauhi. Dan insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini akan kita mulai dengan pembahasan fikih. Setelah hampir 1 tahun penuh kita membahas tentang permasalahan tauhid, sekarang kita masuk kepada season pembahasan tentang permasalahan fikih. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan fikih, seperti biasa, pembahasan kita akan berbicara seputar tentang permasalahan sholat, kemudian puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kitabul janaiz, nikah, talak, seperti itu. Dalam pembahasan ini insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memperdalam tentang bagaimana tata cara ketaatan peribadahan kita kepada Allah, bagaimana tata cara ketaatan di dalam menunaikan ibadah yang harus kita tunaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah kemuliaan ilmu, karena dengan benarnya dan taunya kita tentang masalah ini adalah merupakan penunjang utama untuk kita bisa mendapatkan pahala dan balasan dari Allah. Artinya ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang masalah kitab Thaharah, kita akan mulai nanti insyaallah dari kitab Thaharah, atau kitab tentang permasalahan bersuci dengan pembahasan air, ya kan, kemudian apa perkara-perkara yang najis yang harus kita hindari, kemudian wudu dan seterusnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, kita akan sedikit memberikan muqaddimah tentang pengertian fikih, karena yang akan kita bahas ini adalah tentang permasalahan fikih. Maka kita sedikit akan memberikan pengertian fikih. Dan pertemuan kita sebagai muqaddimah ini, kita akan menjelaskan tentang permasalahan fikih menurut bahasa, kemudian pengertiannya menurut istilah, hubungan antara fikih dan akidah Islam, kemudian contoh-contohnya, kemudian fikih Islam mencakup seluruh perbuatan manusia dan penjelasannya, kemudian sumber-sumber fikih di dalam Islam dari mana kita mengambil, dan contoh-contohnya sampai kepada permasalahan qiyas sebagai salah satu
cara pengambilan sumber di dalam Islam. Kita mulai dari pembahasan fikih menurut bahasa. Fikih menurut bahasa berarti al-faham, yang artinya adalah faham. Kita semua tahu, ya kan? Faham dalam bahasa Indonesia juga faham. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kaum Nabi Syuaib alaihi salam dalam surat Hud ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Mereka berkata, kaum Nabi Syuaib, ya Syuaib ma nafqahu katsiran, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti. Nafqahu di sini artinya apa? Kami tidak banyak mengerti, kami tidak banyak faham tentang apa yang engkau katakan, yang engkau dakwahkan kepada kami. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Sedang kenyataannya kami memandang engkau sebagai orang yang lemah di antara kami. Ejekan kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib, padahal Nabi Syuaib sedang mendakwahi mereka dan mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dibalas dan dicerca dan diejek sebagai orang yang paling lemah di antara mereka. Padahal dia adalah orang yang sedang membawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan merupakan sesuatu yang aneh bagi orang yang mendakwahkan dan mengajak manusia kepada kebenaran. Walau larahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Kalau tidak karena keluargamu, melihat bagaimana kedudukan keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, wahai Syuaib. Sedang engkau pun bukan orang yang berpengaruh di lingkungan kami. Dalam ayat lain, surat Al-Isra ayat 44, Allah berfirman, "Tusabbihu lahus samawatus sab' wal ard wa man fihin." Langit yang 7 dan bumi dan semuanya yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih dan memuji kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kamu tidak mengerti dan tidak faham bagaimana cara bertasbih mereka. Kalau kita mau lihat gunung, siapa gunung? Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dikatakan dalam ayat ini, dia pun bertasbih. Tapi apakah kita tahu bagaimana cara bertasbih gunung? Binatang yang lain, semuanya makhluk Allah bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahun. Artinya apa? La tafhamun. Tidak faham kamu dan tidak tahu bagaimana cara bertasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Dan contoh dari sabda Nabi Muhammad SAW untuk penjelasan tentang makna al-fiqh di sini, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Ad-Darimi, "Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi." Sungguhnya panjangnya salat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahaman dia. Di sini disebutkan min fiqhi. Maksud min fiqhi di sini adalah kepahaman dan kepandaian dia. Bagaimana bisa menyusun sebuah khutbah ceramah yang pendek tapi bisa memahamkan manusia. Dan yang lebih penting bagaimana dia bisa beribadah dalam sholatnya dengan bacaan yang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian fikih secara istilah mengandung dua arti. Yang pertama, sebenarnya arti ini berdekatan. Maknanya berdekatan. Kita akan jelaskan di sini, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Kita akan tahu apa itu mukallaf. Mereka yang sudah terbebani dan mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah, aturan syariat di dalam Islam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, rufi'al qalam an salata, diangkat pena seorang hamba dari 3 macam atau 3 keadaan dari hamba. Yang pertama apa?
anin naimi hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai bangun. Ketika tidur tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai mimpi basah. Artinya apa? Sudah masuk batas masa balik, sudah mendapatkan tanggung jawab peribadahan. Kemudian yang ketiga, anil majnuni hatta yafiq. Orang yang gila sampai sadar. Ketika dia dalam keadaan gila tidak dihitung. Kenapa? Karena terlepas dari taklif, dari tanggung jawab. Nah, pengertian fikih di sini adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat di dalam Islam yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari dalil-dalilnya. Jadi kita bukan beramal asal semau kita sendiri. Kita beramal di dalam Islam berdasarkan dalil. Perintah, karena hukum asal beribadah dalam Islam adalah haram. Ini kaidah yang sudah jelas. Hukum asal sholat haram, kecuali sholat yang diperintahkan untuk Anda tegakkan. Bentuknya macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti itu. Diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, jelasnya yang sahih, serta yang bercabang darinya berupa ijma dan ijtihad. Bukan berarti kesempatan ijma dan ijtihad ini bisa semau sendiri menggunakan akal, tidak. Tetap akal juga ada, tapi tidak keluar dari poros Al-Quran dan dari sunnah. Seperti itu. Makanya ketika seorang baca dalil, dari dalil itu jelas, oh berarti amalan ini hukumnya wajib. Dengan membaca dalil, oh berarti amalan ini hukumnya sunnah. Oh ini bersifat makruh. Dari mana? Dari pengambilan dalil tadi. Atau bisa kita katakan hukum-hukum syariat itu sendiri. Bagaimana? Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut, bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum, seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Seperti tadi ya kan? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dikatakan zina seperti itu. Berarti jelas perbuatan zina adalah haram dalam ketentuan dalil syar'i. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan apa? Jual beli. Dan Allah haramkan perbuatan riba, jelas. Seperti itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli wa aqimus shalah wa atuz zakah. Pertama perintah, dirikanlah sholat. Kemudian bagaimana kamu melaksanakan sholatnya? Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kan? Sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syariat itu sendiri, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban, atau sunnah-sunnahnya. Kalau bicara sholat, misalnya jelas. Ada dalil yang menerangkan perintah sholat wajib, yaitu sholat yang 5 waktu. Ada di dalam sholat perintah dalilnya kepada apa? Amalan-amalan sholat yang sunnah, yang rawatib misalnya. Tapi ketika masuk ke dalam amalan sholat, baik yang wajib sifatnya maupun yang sunnah, dalam satu paket amalan sholat itu ada lagi ketentuannya. Misalnya sholat sunnah rawatib, jelas ada syarat-syaratnya. Sucinya tempat, sucinya pakaian, kan seperti itu. Kemudian ketika takbiratul ihram, ini masuk dalam kategori rukun sholat. Ada yang sifatnya kewajiban dalam sholat. Kalau rukun dilaksanakan atau ditinggalkan, maaf, sengaja maupun tidak sengaja membatalkan sholat. Kewajiban ditinggalkan sengaja batal. Kalau tidak disengaja mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Jadi satu paket sholat sendiri, di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum. Ketika memandang dalilnya, ya kan, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini jelas sholat yang wajib kan, yang 5 waktu.
jelas ada ketentuannya, syarat-syarat sholatnya, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, nanti ada ketentuan rukunnya. Begitu juga ketika sholat itu sunnah. Secara hukum sholat ini sunnah, tapi ketika Anda melaksanakan sholat tersebut dan bertakbiratul ihram, jelas tidak mungkin sholat itu dibuka kecuali dengan takbiratul ihram, dan takbiratul ihramnya itu adalah merupakan rukun. Jadi satu paketnya ada hukum-hukumnya tersendiri seperti itu. Ini pengertian tentang permasalahan fikih. Kemudian hubungan antara fikih dan akidah Islam dijelaskan di sini. Di antara keistimewaan fikih Islam yang kita katakan tadi sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf dalam pengertiannya, ini sangat memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dan rukun-rukun di dalam akidah Islam. Kenapa? Karena tidak mungkin amalan fikih kita diterima di sisi Allah dari mulai sholat sampai haji kecuali akidah kita lempeng, akidah kita benar. Kenapa? Anda sholat 5 waktu, Masya Allah, ditambah dengan amalan-amalan sholat sunnahnya, puasanya nggak pernah berhenti, ditambah dengan amalan puasa yang sunnah, zakatnya juga dikeluarkan, hajinya sudah haji, namanya ditambahi depannya haji. Tapi Anda pergi ke dukun, bubar seluruh amalan Anda, nggak diterima di sisi Allah, dihapus. Kenapa? Karena Anda menyelisihi pokok dasar akidah yang merupakan prinsip pertama dalam rukun Islam. Kalau Anda mau Islam, apa sih pertama yang harus dilakukan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ini hanya sebuah ucapan? Ini sebuah dasar, pokok, cakar ayam bangunan Islam. Jadi tidak akan dianggap sempurna ibadah seseorang hamba dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan benarnya akidah. Makanya kenapa ini perkara penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan tidak boleh bodoh. Banyak orang kaget kan ketika melihat seperti kejadian hari ini, ya kan? Ada orang telepon, tolong ini, saya punya pembantu, ya kan, saya tidak akan mendolimi dia. Kata orang Saudinya ini, alhamdulillah orangnya baik, ya kan. Kalau dilaporkan ke Hayatul Amri bil Ma'ruf langsung diproses. Tapi saya temukan di dalam tasnya ada bungkusan rambut, ada ikatan-ikatan yang di dalamnya bertuliskan, ya kan, biasanya ada hahaha, mim. Kalau yang lebih kuat lagi itu satu folio atau satu A4 itu, ya kan, komplit Pak. Abu Bakar, Umar, Muhammad, Allah, ya kan. Nanti tengahnya kalat jengking. Kemudian ada tulisan hahaha, mim, terus ada nama-nama dengan bahasa Arab yang nggak jelas. Rusbani, Arsbarlar, gitu. Dibaca aja sulit. Nama-nama jin. Seperti itu. Nah, biasanya amalan-amalan seperti ini dinamakan al-awatif atau pengasihan. Salah satu bentuk sihir, di mana orang-orang kita sebelum berangkat berlayar, bukan ke Saudi aja, ke tempat mana saja, sungkem dulu ke tempatnya siapa? Pak Kiai. Nah, yang ngasih syarat seperti ini Pak Kiai ini. Nah, kalau kiainya melaksanakan amalan seperti ini, bagaimana umatnya? Kan kacau. Kalau kita mau tegur dia, kita nasihati, tetap bukan kita tidak nasihati, kita nasihati. Dia akan menjawab, loh, ini yang ngasih Pak Kiai kok. Ini yang ngasih Pak Ustadz, buat tolak bala, buat pegangan kita. Bukankah kalau kita tinjau ke dalam akidah Islam, ini merusak, paling sedikit dia terjatuh kepada perkara syirik kecil, merusak nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas. Tapi manusia akhirnya rancu. Kenapa? Karena orang yang dia agungkan,
orang yang dia besarkan, orang yang dia anggap sebagai ahli agama melakukan perbuatan tersebut. Masa salah? Ini banyak permasalahan seperti ini. Ada juga yang salah paham. Kebiasaan orang Indonesia apa? Kalau haid, wanitanya rambutnya nggak dibuang, dikumpulin. Kadang lupa. Akhirnya satu lemari penuh dengan rambut. Gitu majikannya buka meriksa lemarinya penuh dengan rambut. Bapak sekalian, penuh dengan rambut. Disangkanya siapa? Rambutnya anaknya, rambutnya mertuanya, rambutnya. Akhirnya salah paham. Padahal ini kebiasaan orang Indonesia yang memang bukan dari Islam, kebiasaan dari amalan-amalan Hindu yang masih melekat dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Seperti itu. Nah, ini mungkin kurangnya penjelasan, ya kan? Atau kurangnya istilahnya dakwah, ya kan, khususnya untuk para TKW sebelum berangkat ke Saudi atau kemana seharusnya sebelum berangkat ke sini, kemana saja itu harus diberikan bimbingan, ya kan? Bukan hanya sekedar meraup keuntungan, tapi juga agamanya dikasih. Nah, makanya jelas hubungan antara fikih dengan akidah Islam, terutama akidah yang berkaitan dengan iman dan hari akhir. Iman dengan hari akhir. Kenapa? Karena yang demikian itu dikarenakan keimanan kepada Allah sajalah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agamanya dan terkendali untuk menerapkan hukum agama tersebut sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan dia. Karena makna Islam apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkan peribadahan kepada Allah. Mengesahkan peribadahan artinya apa? Ini kan tauhid uluhiyah. Pengertian tauhid uluhiyah itu apa? Ifradullah bi af'alil ibad. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Bagaimana seorang hamba dituntut untuk mengesahkan Allah dengan perbuatannya? Nah, di sini ada perintah sholat. Ini kan perbuatan kita. Yang sholat ini tidak kita tujukan kecuali hanya kepada Allah. Yang wajib sunnah. Dan kita meninggalkan yang haram pun harus karena Allah. Karena kalau kita meninggalkan perbuatan yang haram bukan karena Allah, kita tidak mendapatkan pahala. Orang mau melakukan perbuatan haram, mau melakukan perbuatan zina, mau minum minuman keras misalnya, nggak jadi. Kenapa? Wah, tempatnya nggak pas, nggak sesuai. Waduh, acara kita batal nih hari ini. Nggak jadi. Kenapa? Ya, rumahnya nggak jadi kosong. Meninggalnya karena apa? Meninggalkan karena apa? Karena keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan perbuatan haram. Tapi lain dengan orang yang meninggalkan perbuatan haram karena takut kepada Allah, karena takut ini haram dan saya diperintahkan untuk meninggalkannya. Ini yang akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan merasa terkait dengan sholat maupun puasa dan tidak akan memperhatikan apapun perbuatannya termasuk yang halal dan yang haram. Makanya seperti sering saya katakan, simbolnya atau selalu slogannya apa? Cari yang haram aja ya sulit, apalagi cari yang halal. Sudah nggak memperhatikan halal haram. Karena rasa takutnya kepada Allah sudah tidak ada. Maka dari itu berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat tidak lain adalah merupakan bagian dari keimanan seorang hamba terhadap Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, yang memerintahkan kita untuk beribadah dan menurunkan dan mensyariatkan perkara-perkara tersebut terhadap para hamba semua. So di sini contohnya Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keimanan kita kepada Allah. Mau sholat kita harus bersuci. Mau tawaf bersuci. Bahkan merupakan sebuah amalan sunnah kalau kita bisa menjaga kesucian kita. Orang berwudu nggak melulu ketika mau sholat aja. Betul, salah satu syarat sahnya sholat adalah berwudu. Tapi kita menjaga kesucian kita dalam keseharian juga adalah merupakan
peribadahan. Rasulullah pernah melaksanakan, ya kan, 4 waktu sholat dengan satu wudhu. Artinya dia belum batal. Dia adalah orang yang menjaga kesucian. Kita pernah dengar cerita Bilal bin Rabah yang terompahnya, ya kan, sudah terdengar di surga ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ini orangnya belum masuk loh. Tapi Allah memberitakan tentang apa yang akan didapatkan nanti oleh Bilal bin Rabah. Dengan kemuliaannya, hitam, rambutnya kayak kismis, ya kan? Tapi dia dengan kemuliaan, dan termasuk orang yang pertama kali mengikuti dakwah Rasulullah SAW dan mempertahankan agamanya walaupun disiksa. Balasannya apa? Allah sediakan sandal di surga. Apa sih sandal? Oh, jangan Anda pikirkan sandal di sini. Ini sandalnya surga. Kan lain daripada yang lain. Kata Rasulullah ketika balik ke dunia, apa yang menyebabkanmu menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini? Maka dia jelaskan, aku adalah orang ya Rasulullah yang selalu menjaga kesucian dan tidak melaksanakan kesucian tersebut kecuali setelahnya saya melakukan sholat duhur atau sholat kesucian 2 rakaat yang mampu saya laksanakan. Nah, Allah memerintahkan untuk bersuci, berarti kita pun mengikutinya. Dan aturan bersuci untuk sholat ada aturannya. Untuk hadas kecil, nanti ada hadas besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ada perinciannya dan aturannya. Juga seperti sholat, zakat, yang mana Allah kaitkan perkara ini dengan keimanan kita pada hari akhir. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 3, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Bukannya sekedar sholat aja. Karena ujung kehidupan kita kemana? Akhirat. Dan sebelum masuk akhirat ada yang namanya hari akhir. Sebelum penentuan surga neraka ada yang namanya hari akhir. Makanya kehidupan di dunia ini semuanya ada batasnya. Kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dengan batas, ketentuan. Semuanya, mobil ada batasnya. Bahkan pabriknya yang buat. Ini perkiraan 5 tahun. Makanya umumnya mobil 5 tahun, kalau yang makainya pinter ada apa semua, mulus. Nah, perkiraan baru ganti spare part setelah 5 tahun. Ada batasnya. Hidup kita ada batasnya. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini juga ada batasnya. Keabadian cuma ada pada hari akhir. Dan ketika kita melaksanakan ini semua, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dalam rangka menempuh kampung halaman terakhir kita nanti di akhirat. Untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula takwa, pergaulan baik, menjauhi kemungkaran, dan contoh-contoh yang lainnya yang mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu dalam pembahasan muqaddimah ini. Kemudian fikih Islam, saudaraku sekalian, juga mencakup seluruh perbuatan manusia. Nggak ada yang terlewatkan. Di mana tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia jelas meliputi segala aspek, dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Makanya nggak ada sebuah agama seperti Islam. Mungkin sebagian teman-teman yang ikut haji dengan kita
ketemu dengan salah seorang anak Jerman yang baru berumur 24 tahun, namanya Lukas. Untuk lebih jelasnya antum bisa buka viranda.com. Kebetulan Ustaz Farid Qasim bin Anus menulis tentang kisahnya di situsnya Ustaz Firanda. Dan kebetulan yang pertama kali ketemu Ustaz Farid, Masya Allah, Tabarakallah, ya kan, ini Masya Allah, orang-orang spesial seperti ini selalu yang dapatkan Ustaz Farid, ya kan. Kita ghibtah kan nggak apa-apa, pengen, ya kan, bisa mendapatkan kemuliaan seperti beliau, ya kan, guru saya sendiri. Kemudian anak ini masuk Islam umur berapa? 16 atau 15 ya? 14 tahun. Masuk Islam umur 14 tahun. Dan umumnya, ya kan, biasanya kalau orang-orang Kristen itu kan nanti dibaptis, ada acara baptis, ya kan. Dia sedang cerita waktu itu, ya, kamu dibaptis juga, kata dia. Itu sih orang Indonesia, orang Kristen Indonesia, ya kan, yang masih istilahnya kolot dengan kekristenannya. Di barat udah nggak kepake, kata dia, kata si Lukas ini, udah nggak laku. Sehingga gereja di negeri barat itu harus menyesuaikan dengan keinginan umatnya, dengan jamaahnya, karena kosong, Pak. Kalau harus diadakan, ya kan, acara misalnya sembahyang rock and roll, dia lakukan. Kalau harus pernikahan sesama jenis dihalalkan di gereja, ya dihalalkan. Yang penting bagaimana biar bisa orang mau masuk. Nah, kami punya kebiasaan, kata dia, untuk biasanya untuk penyemangat. Itu ada kelas khusus yang diadakan di gereja-gereja. Kemudian anak-anak itu diajak untuk belajar sekitar 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun dia akan mendapatkan uang sebesar sekitar 5.000 real uang Saudi, 6.000 real uang Saudi, dibayar dengan euro, kata dia. Tapi tiap orang harus mengikuti kelas itu sampai selesai. Sedangkan dalam pikiran saya sudah bergejolak, kata dia. Bagaimana? 3-1, 1-3, 3 in 1, ya kan? Torabika, kayak gitu. Sudah bergejolak, kata dia. Suatu saat saya bertemu dengan pastor, kemudian saya ajak diskusi tentang akidah Trinitas ini. Dan si pastor pun mentok, kata dia, saya sendiri pun ragu dengan ini. Lah, kalau kamu pastornya juga ragu, gimana umatnya? Mulai dia mencari. Dia buka Hindu, dia buka Buddha, sampailah kepada Islam. Dimulai dari umur 14 tahun, Bapak Ibu. Asli Jerman, iya kan, putih semuanya, Pak, sampai rambutnya juga putih, komplit. Dia belajar sendiri sampai tahu Islam. Kata dia, saya masuk Islam ini pakai persen-persenan. Dari mulai 10% Islamnya sampai 20, 30, 50%, sampai 100%. Saya mulai sholat sendiri. Saya mulai melaksanakan puasa 1 hari, sholat 1 rakaat, sampai dia mulai mengenal, mencari Islamic Center. Sampai ketika mau masuk Islam dikatakan, loh, kamu kan sudah Muslim. Enggak, sekarang ini baru komplitnya, kata dia. Seperti itu. Sampai bisa bahasa Arab dengan fasih. Kita yang orang Indonesia udah 13 tahun kerja di sini, bahasa Arabnya acak-adul, malah akhirnya belajar sama orang Bengali, ya kan? Enta ana sawa-sawa kubri. Kan kalau diterjemahkan apa? Kamu dan saya sama-sama jembatan. Maksudnya apa? Janjian ketemu di jembatan. Akhirnya dirangkainya enta ana sawa-sawa kubri. Ya kan? Ada orang mau nawarkan nyuci mobil, ya kan? Entah saya anak kecil, ya kan? Kamu mobil mau saya cuci, itu kan terjemahannya seperti itu. Maksudnya mobil kamu mau tak cuci apa enggak? Entah kafar mafi kecil, ya kan? Banmu nggak dicuci, emang di manusia ada rodanya? Kan nggak ada, nggak bisa. Yang ngajinya acak-adul aja. Sampai saya, ya Allah, bukan merendahkan kalian untuk melihat sih.
Ini sekarang umurnya 24 tahun. Ngajinya udah pakai hafalan. Sedangkan kita yang lahir sebagai seorang muslim, bapak ibu kita muslim, lingkungan kita muslim, madrasah tersedia untuk belajar ngaji, sampai gede, sampai lapukan, masih ngaku orang awam. Nggak paham-paham, ngajinya nggak bisa-bisa. Nyebutkan huruf bot aja kesulitan, ya kan? Ta, fa, ya kan? Sa. Ini sekarang dia sudah mulai hafalan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Nggak sekolah agama, belajar agama sendiri, nuntut ilmu, datang ke majelis-majelis, buka internet. Mau diajak ngomong pakai logatnya orang Mesir bisa, diajak ngomong pakai logatnya orang Tunisia bisa, bahasa Perancis jelas sudah, bahasa Jermannya yang bahasanya dia, bahasa Inggris. Kita tanyakan, nah kita yang muslim dari kecil gimana? Antum bisa buka di viranda.com itu. Bagaimana? Ya kan? Dan dia mengatakan, wallahi, nggak ada agama yang seperti Islam. Ini inti cerita tentang Lukas. Saya tidak mendapatkan agama seperti Islam, di mana saya di-training dan dididik tiap hari untuk menjadi manusia yang selalu berkompeten, tepat waktu, kata dia, dengan kegiatan-kegiatan rutinitas yang jelas. Dari mulai tidur, saya doa, ingat sama Allah, bangun dari tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, pakai baju, lepas baju. Waktu sholat saya harus berdiri, melaksanakan sholat, berangkat. Jadi ketepatan yang memang sudah diatur dalam satu rangkaian yang jelas. Dan kita ini manusia dibuat jelas, kata dia. Kita benar-benar tercengang. Atau mungkin bisa kembali untuk membaca sendiri. Mungkin kita ingin adakan juga sebuah acara, ya kan, seperti tabligh akbar, cuma menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup dan dakwah beliau sampai kepada masuk Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Manakala fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan di tengah-tengah mereka, kan? Maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut, mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta dengan hukum-hukumnya. Makanya kenapa perempuan diperintahkan untuk pakai jilbab, kenapa zina diharamkan, kenapa babi diharamkan, kenapa riba diharamkan. Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tujuannya untuk mencapai mereka kepada kemaslahatan, kebahagiaan, keteraturan. Cuma yang sangat kita sayangkan lagi, kadang-kadang orang yang non-muslim yang melaksanakan, kita umat Islamnya lalai yang punya, sehingga kejayaan mereka dapatkan dan kita semakin mundur. Nah, penjelasannya untuk lebih jelasnya adalah seperti berikut ini. Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fikih yang mengandung hukum-hukum syariat yang bersumber dari Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya serta ijma, kesepakatan dan ijtihad para ulama kaum muslimin, kita pasti akan dapatkan kitab-kitab tersebut menjadi 7 bagian. Ini nanti akan kita bahas dalam bahasan fikih. 7 bagian, walaupun nggak semuanya, kita ambil yang penting-penting. Yang kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat pribadi maupun masyarakat. Yang perinciannya adalah seperti berikut. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Ini akan jadi poin pembahasan kita. Seperti wudu, sholat, puasa, haji, yang lainnya. Yang ini dinamakan sebagai fikih ibadah. 2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti pernikahan. Diatur. Kenapa? Biar jelas. Karena dengan pernikahan akan ada keturunan. Dan keturunan ini jelas siapa yang akan menanggung.
Dan keturunan ini jelas nasabnya kepada siapa? Siapa yang akan membesarkannya? Siapa yang akan mendidiknya? Siapa yang akan mengajarkannya untuk mengetahui tentang tanggung jawabnya kepada Allah? Makanya kenapa diatur dengan pernikahan? Mau kawin izin dulu, pakai nikah yang syar'i. Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah dulu kalau sudah bunting. Ya kan? Setelah bunting baru marah-marah. Sedangkan perzinaan ada di tanganmu, wahai para wanita. Kunci zina itu ada di tangan para wanita. Kalau dia buka pintu, udah. Karena laki-laki biasanya sifatnya mengejar, mencari, ya kan, mengetuk, merayu dengan rayuan-rayuan gombalnya, ya kan. Nah kalau sudah dilemparin gesek kata orang, ya udah. Nggak ada kucing nggak mau datang. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan apa? Mau dikasih harta seberapa banyak pun, kita masih bisa beramanah. Tapi saya tidak merasa aman walaupun yang ditaruh di samping saya seorang budak yang hitam sampai mengkilap keluar cahayanya. Kenapa? Fitnahnya wanita. Makanya kenapa diatur dengan pernikahan, ya kan, talak, nasab, persusuan, supaya tidak tercampur nafkah, warisan, dan lain sebagainya. Dan ini disebutkan di dalam fikih ini dikatakan sebagai fikih al-ahwal asy-syakhsiyah. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara manusia. Perbuatan manusia maupun hubungan antara manusia seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan, yang lainnya. Ini disebut dengan fikih muamalah. Makanya sistem gade di Indonesia kan hancur lebur, khususnya orang-orang desa yang pada gade sawah. Udah cuma punya sawah 1 petak, butuh duit digadekan. Dan gade sawah di Indonesia bukan hanya sekedar gade sawahnya, enggak, sama sekaligus sawahnya. Jadi orang di Indonesia yang mau gade sawah, dia tidak punya hak untuk menggarap sawahnya. Sampai hutangnya selesai, yang menggarap sawahnya adalah yang memberikan hutang. Sehingga tambah hancur dan tambah gigit jari, nggak bisa bayar hutang. Aturan gade itu hanya sekedar jaminan kan, yang kita berikan. Bukan berarti kita menguasai hak milik, tidak. Tetap si pemilik, dia berhak untuk menggarap, menggolang tanahnya tersebut. Kalau di Indonesia enggak, semuanya. Udah, dia nggak punya hak sama sekali. Padahal bukan seperti itu caranya. Dengan perjanjian setelah temponya jatuh, baru datangin, ini tempo kamu sudah jatuh, gimana? Oh, masih belum bisa bayar. Oke, kasih waktu lagi. Pahala. Kasih waktu lagi. Dapat tambahan pahala. Dan orang yang dipinjami pun jangan semena-mena. Ya kan? Mentang-mentang lihat, kaya biar undur-undur aja. Anda mengundur-undur hutang Anda kepada orang yang kaya adalah merupakan kefasikan. Karena dalam Islam, hutang piutang itu ibadah juga loh. Anda memberikan hutang kepada seseorang itu ibadah. Orang yang mengembalikan hutangnya juga ibadah. Anda membantu saudara Anda dan Anda mengembalikan yang bukan jadi hak milik Anda dengan penuh tanggung jawab, itu juga adalah ibadah. Tapi kan karena kita kehidupannya sistem kapitalis, jadi yang kuat makan yang lemah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan ditekan sekalian. Seperti itu. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin, kepala negara, seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, menerapkan hukum syariat,
serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin, ya kan? Kewajiban taat dalam hal yang bukan maksiat kepada pemimpin. Ini disebut dengan fikih siyasah asy-syar'iyyah. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan serta penjaga keamanan dan ketertiban, seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk dan yang lainnya. Ini disebutkan dengan fikih al-uqubah. Makanya dalam Islam jelas, orang yang berzina tetap dianggap sebagai sebuah kejahatan, sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau dalam hukum kapitalis kan enggak. Kalau sudah sama suka, berarti tidak ada hukum. Makanya mau digerebek 10 kali pun dibawa ke kelurahan, tinggal perempuannya ngomong, emang saya mau, selesai. Polisi nggak bisa menghukum. Siapa yang bisa menghukum? Ibarat kesalahan itu baru ketika Anda melakukan perbuatan zina di rumah keluarga, dan bahkan sekarang sudah merupakan apa? Kesalahan. Sampai kembali lagi ke Lukas. Kata Lukas, ada orang mau berdakwah kepada orang bule, tapi nggak tahu latar belakang bagaimana orang bule, kata dia. Kata Lukas ini, orang bule kan nggak ada cemburu. Kalau Anda merangkul atau bergandengan kayak kita umat Islamnya gandengan, itu aib antara sama laki-laki, disangkanya homoseksual. Tapi kalau bergandengan dengan sama perempuan, walaupun bukan istrinya, ciuman, nggak apa-apa. Tapi kalau situ bergandengan dengan sama laki, nah ini yang aib. Makanya bingung lihat orang Arab. Nah, kata dia, suatu saat dia ada temennya yang menyebutkan kepada orang bule yang lain, ya kan? Ada orang Arab yang tinggal di sana, menyebutkan kepada orang yang bule, dia mengatakan, kamu ridho kalau ibu kamu dizinai? Dia menyebutkan hadis yang bercerita tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian meminta izin untuk berzina. Kemudian sama Rasulullah kan dipanggil, sini kamu duduk. Kamu rela ibu kamu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Kamu rela adik kamu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Kamu rela kakak kamu, bibi kamu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Dan kita tahu orang Arab itu kan cemburunya paling besar. Bahkan sampai kelebihan kadang-kadang. Ya kan? Kita salah nengok aja sudah diginikan. Salah nengok, ya kan? Ya kan? Yang namanya lampu merah kan ada 3 jalur, Pak. Kebetulan kita masuk di yang tengah. Lah orang nyetir kan mesti lihat kiri, kanan, ya kan? Nah, setir di mana? Sebelah kiri. Otomatis kalau istrinya tinggal di atau duduk di sebelah kanan. Ya depan kosong kita maju. Pas kaca kita bareng. Ya kan nggak sengaja nengok sini, baru nengok sedikit ini, udah HP. Nah, walau kuat. Ada teman mau jemput istrinya di rumah saya, berdiri, dirinya ngadep ke tembok, ke pintu rumah saya, ke pintu subah saya, flat saya, ya kan, ngadepnya ke situ. Nggak tahu kalau ada perempuan dari atas mau turun. Ah, ini rupanya perempuan mandek, nggak turun-turun, gara-gara ada laki-laki, ya kan, di depan itu rumah saya. Lapor sama suaminya turun, aib kamu, ya kan, berdiri di sini, ya kan. Nah, kata dia, kenapa? Ada perempuan mau turun, ya tinggal turun. Kata dia, saya juga nggak tahu kalau ada perempuan mau turun. Berikan tanda atau apa, dan tangganya itu lebar, iya kan, tinggal lewat, karena memang kecemburuannya tinggi sekali. Nah, cemburu tetap ada baiknya, jelas, karena kalau udah nggak cemburu ya udah kayak orang bule akhirnya, ya kan, istrinya bisa dicium 10 orang mungkin, nggak apa-apa,
Dengan alasan apa? Salaman, karena salamannya pakai cium. Udah nggak level lagi kalau salaman pakai cium tangan. Nah, ketika itu didakwai, kamu mau kalau ibu kamu dizinai? Nah, kata orang bule ini, why not? Kenapa tidak? Ya bayangkan, orang ada sebagian anak di kuliah itu, ya kan, mereka berbangga-banggaan bisa niduri ibunya kok. Antum bayangkan sampai ke situ. Makanya Islam jelas mengatur dengan keadilan yang jelas juga. Yang namanya perzinaan. Karena tidak dihalalkan seorang mendatangi wanita kecuali dengan pernikahan yang sah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian hukum-hukum yang mengatur negeri Islam dengan negeri yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan lain sebagainya, dan ini dinamakan sebagai fiqhus siyab. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku, baik perilaku yang baik, akhlak yang baik maupun yang buruk, dan ini disebut dengan adab dan akhlak. Demikian kita dapatkan dalam fikih Islam dengan hukum-hukumnya meliputi semua kebutuhan manusia dan memperhatikan seluruh aspek pribadi dan masyarakat. Tidak ada yang terlewatkan. Makanya kalau ada orang yang memisahkan antara agama, ya kan, dengan seperti orang sekuler, agama harus dipisah. Agama itu di masjid aja udah, jangan keluar dari masjid. Kalau untuk masalah ketatanegaraan, ya lain lagi, nggak bisa. Karena Islam adalah sebuah ideologi yang mengatur kehidupan manusia dari bangun sampai tidur lagi, dari hidup sampai mati, dari lapar sampai kenyang. Tidak ada yang terlewatkan dari Islam. Kemudian sumber-sumber fikih Islam. Nah, semua hukum yang terdapat dalam fikih Islam kembali kepada 4 sumber. Pertama, Al-Quran jelas. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang, benderang, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah. Al-Quran adalah merupakan sumber pertama bagi hukum-hukum dalam fikih Islam. Dan jika kita mendapatkan suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada apa? Kitabullah, kepada Al-Quran untuk mencari hukumnya. Contoh, kalau Anda ditanya tentang hukum khamr, miras, judi, pengagungan terhadap bebatuan, cari berkah, mengundi nasib, maka kita merujuk kepada Al-Quran. Niscaya kita akan mendapatkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Dulu orang-orang zaman jahiliyah kalau mau kemana-mana ngundi nasib, lempar batu dengan panah, ya kan? Bahkan salah satu bentuk pernikahan orang di zaman jahiliyah ketika itu dengan cara pengundian juga. Karena zaman jahiliyah mengenal 4 pernikahan. Pernikahan seperti yang sekarang kita kenal ini, seorang wali datang, seorang lelaki datang menghadap walinya untuk melamar. Ada namanya pernikahan al-istibdha, minta turunan, yang sebagian juga dipraktekkan oleh orang-orang jahil di kalangan kita. Jadi enggak orang awamnya sampai bintang filmnya rebutan kawin sama bule. Tujuannya apa? Cari turunan biar mancung. Enggak mikir soleh, enggak. Enggak apa-apa walaupun dia harus makan bulenya itu bule nganggur, enggak apa-apa. Kelontang-kelantung, enggak apa-apa. Saya pingin cari turunan, karena nanti paling tidak anak saya bisa jadi model artis bintang film. Anak keluarnya ganteng, matanya biru, ya kan, rambutnya campur hitam putih, nggak merah putih lagi, hitam putih, seperti itu. Hanya cari turunan, sehingga diperintahkan
Ketika itu di zaman jahiliyah, seorang istri kepada suaminya, atau seorang suami kepada istrinya, kamu pergi ke fulan, karena dia adalah ketua suku, dan dia adalah orang yang pemberani, gagah pemberani, silakan berhubungan dengannya, dan saya tidak hubungin kamu sampai kamu hamil dari dia, baru nanti ketika sudah jelas ada keturunannya, balik dia. Mengharapkan apa? Keturunan yang hebat. Kayak sapi, Pak, ya kan? Dan dicarikan sapi Australia. Sapi yang gemuk, yang bagus. Ada pernikahan modelnya apa? 10 orang bareng-bareng gauli satu perempuan. Seperti ini. Nah, nanti ketika jelas perempuan ini hamil, 10 orang tadi dipanggil. Dan si perempuan ini berhak memilih siapa yang bakal jadi bapak, jadi calon jabang bayinya. Terus ada lagi pernikahan yang keempat. Nah, ini mirip pelacuran, tapi pelacurnya lebih pinter daripada pelacur sekarang. Kenapa? Karena masih cari nasab untuk anaknya. Depan rumahnya dikasih bendera kuning. Setiap orang yang lewat lihat bendera kuning, oh berarti bisa dipakai. Tapi setiap orang yang pakai dicatat. Ada catatannya. Nah, ketika hamil perempuan ini, siapa yang pernah gauli? Datangkan semua. Dipanggilkan seorang pengundi dukun tadi untuk meramal, ya kan, siapa calon bapak bagi anak yang ada dalam kandungan. Kemudian Rasulullah batalkan model pernikahan itu dan Rasulullah tetapkan yang model pertama, yaitu seorang laki-laki yang datang melamar kepada walinya, ya kan, meminta dengan aturan apa ini? Akad nikah, lamarannya, ijab kabulnya dengan apa? Saksinya, seperti itu. Kemudian bila kita ditanya tentang jual beli, jelas kita akan merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan apa? Jual beli, Allah haramkan riba. Sunnah. Ini sumber yang kedua, sunnah. Yaitu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. 3 ini. Perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Contoh perkataan Nabi bagaimana? SAW. Seperti dalam riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, dan Ahmad, Rasulullah bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ini kan sabda Nabi. Perkataan Nabi, mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Salah satu bentuk kekufuran. Contoh perbuatan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, bahwasanya suatu saat Aisyah pernah ditanya, apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Kemudian Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli. Rasulullah SAW selalu membantu keluarganya. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Kemudian jika datang waktu sholat, beliau tinggalkan sementara dan pergi menuju untuk melaksanakan sholat. Contoh ketetapan dalam sunnah yang bersifat persetujuan. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW diam dari perbuatan mungkar, nggak mungkin. Kalau perbuatan mungkar pasti dilarang. Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Ada orang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Pada asalnya kan setelah sholat subuh nggak ada sholat. Setelah sholat asar ada sholat. Ini hukum asal. Sebuah hukum asal tidak akan bisa berubah di dalam Islam kecuali apabila ada pengkhususan. Dan pengkhususan itu jelasnya dengan dalil. Hukum asalnya setelah sholat subuh nggak ada. Tapi Nabi pernah melihat seseorang yang bersemangat melakukan sholat 2 rakaat setelah subuh, maka Nabi bertanya, sholat subhi rakaatan, sholat subuh itu 2 rakaat, bukan 4. Kok kamu sholat lagi? Faqala ar-rajulu, kemudian dijawab oleh orang tersebut, inni
lam akun shallaitu rak'atain allataini qablahuma. Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan atau menunaikan sholat 2 rakaat sebelum 2 rakaat yang subuh. Artinya sholat rawatib, sholat qobliyah. Fasallaituhumal an. Maka saya sholat sekarang karena pentingnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya apa? Lebih baik, lebih bagus, lebih berharga, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Apa sih dunia seisinya? Loh, kok apa dunia dan seisinya? Saudi ini bisa kaya hanya karena emas hitam. Karena apa? Minyak bumi. Minyak bumi ada di mana? Dalam bumi. Bukankah ini barang berharga? Dunia dan seisinya. Kalau dikumpulkan berapa harganya? Nolnya nggak bisa ngitung lagi. Nggak cukup. Miliar, triliun, apalagi setelah itu? Apa setelah itu? Pak Sanusi? Biliar, biliun, masih lebih. Ini lebih mulia dari dunia dan seisi. Artinya pahala yang sangat begitu besar. Nah, orang ini tidak mau terlewatkan. Dia sholat setelah sholat subuh. Dilihat oleh Rasulullah, kemudian ditegur. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian dijelaskan, ya Rasulullah, saya belum sholat qobliyah yang 2 rakaat. Saya nggak mau ketinggalan pahala. Fasa kata Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah diam. Maka diamnya beliau berarti menyetujui disyariatkannya sholat sunnah qobliyah subuh tersebut setelah sholat subuh bagi yang belum menunaikan. Seperti kejadian lain, sahabatnya makan bob, dihidangkan di hadapan Rasulullah dan ada para sahabatnya. Ketika itu bob, tahu kan bob? Biasanya orang Indonesia ngomongnya kadal padang pasir atau kadal Mesir. Kadal Mesir obat kuat, karena emang hebat ini kadal satu ini. Hidupnya di padang pasir, biasanya satu lubang dengan kalajengking, bisa hidup bersamaan dia, dan kakinya 5, ya kan? Bentuk kepalanya mirip seperti kodok. Anda tulis saja bob di YouTube, nanti keluar. Orang-orang sini yang lagi nyari bob dan mau dimasak. Kemudian perutnya seperti melingkar gitu, lingkaran yang tajam seperti itu, dan apa ini buntutnya, ya kan, cukup panjang juga dan berduri. Seperti biawak, ya mirip biawak, ya kan, panjangnya besarnya bermacam-macam. Dia itu minumnya seperti cuma minum embun aja. Jadi katakan 40 hari nggak minum itu dia kuat. Karena dia paling minumnya keluar ke atas ini, pagi itu menyerap embun yang ada di terpaan angin, dari situ dia minum. Nah, ketika itu dihidangkan, Rasulullah nggak mau makan, tapi Rasulullah mendiamkan para sahabatnya makan. Ini menunjukkan bahwasanya itu halal, boleh. Karena kalau itu haram tidak mungkin Rasulullah akan diam. Rasulullah pasti akan menegur. Diamnya adalah merupakan penetapan bolehnya itu dimakan. Nah, jadi as-sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Quran, maka kita merujuk kepada as-sunnah. Dan wajib kita mengamalkannya setelah kita mendapatkan hukum dari sebuah perkara. Dengan syarat benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Bukan hadis lemah, atau hadis maudhu, atau hadis palsu. Jelas, karena prinsip kita jelas. Kita mengambil agama ini dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, seperti penjelasan para salafus soleh. Kemudian as-sunnah juga berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Quran dari apa yang bersifat global dan umum, seperti sholat. Perintahnya dalam Al-Quran apa? Waqimus, dirikanlah sholat. Kapan mulainya? Kapan berakhirnya? Gimana caranya? Berapa jumlah rakaatnya? Semua ini dijelaskan di mana? Dalam as-sunnah. Tata caranya ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat.
Kemudian sebagaimana pula as-sunnah menetapkan hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, ijma'. Ijma' ini bermakna kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad SAW dari satu generasi atau suatu hukum syar'i. Dan jika sudah bersepakat para ulama ini, baik pada generasi sahabat atau sesudahnya, akan suatu hukum syariat, maka kesepakatan mereka dikatakan sebagai ijma'. Dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma', hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, ya kan, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul bersepakat dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak dan benar. Seperti disebutkan dalam hadis dari Abu Basrah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati," atau qala ummatu Muhammad SAW ala dhalalah. Sungguhnya Allah tidaklah menjadikan umatku atau umat Muhammad berkumpul bersepakat di atas kesepakatan. Jelas ini adalah merupakan ijma'. Tapi ijma' para ulama Rabbani yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bukan ijma'-ijma'an. Contohnya ijma' para sahabat radhiyallahu anhum bahwa kakek mendapatkan 1/6 dari harta warisan bersama dengan anak laki-laki apabila tidak terdapat bapak. Bapaknya meninggal dulu, kakeknya masih hidup. Kan? Nah, anak ini tidak bisa menghajab, menutup kakek. Tetap dia mendapatkan 1/6, walaupun ada anak laki-laki, tapi dia mendapatkan bagian 1/6. Ya. Ini menurut ijma' para sahabat ketika itu. Nah, ijma' ini merupakan rujukan ketiga. Jika kita tidak mendapatkan Al-Quran, demikian pula as-sunnah, maka untuk hal yang seperti ini kita melihat apakah hal tersebut telah disepakati oleh para ulama muslimin. Apabila sudah, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya dan beramal dengan amalan tersebut. Yang keempat dan yang terakhir adalah qiyas. Apa itu qiyas? Mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalam hukum syar'i dengan perkara yang lain yang memiliki nas sehukum dengan perkara yang pertama, dikarenakan persamaan sebab alasan antara keduanya, ya kan? Dan pada kias inilah kita merujuk apabila kita tidak mendapatkan nas suatu hukum dari suatu permasalahan baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma'. Dan ini adalah merupakan rujukan keempat setelah Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Dan rukun kias ada 4. Yang pertama dasar, dalil. Kias tidak mungkin akan berjalan tanpa adanya dalil. Masalah yang dikiaskan, yang akan dikiaskan apa? Hukum yang terdapat pada dalil itu apa? Kesamaan sebab alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Ini saya sebutkan ada 4 contoh biar kita paham. Contoh pertama misalnya Allah mengharamkan khamr dengan dalil Al-Quran. Jelaskan pengharaman khamr. Apa sebab pengharaman khamr? Jelas. Sebab alasannya pengharamannya adalah karena memabukkan dan menghilangkan kesadaran, merusak otak. Otak itu diperintahkan untuk dijaga. Di antara sebab diturunkannya Islam adalah untuk menjaga akal manusia. Malah dirusak dengan minuman keras. Nah, jika kita menemukan minuman yang memabukkan yang lain dengan nama yang berbeda selain khamr, tapi jelas dia memabukkan, merusak akal, maka tetap kita menghukuminya dengan hukum haram sebagai hasil kias dari khamr. Orang Arab dulu buat khamrnya dari apa? Korma, anggur. Sekarang berkembang, bahkan keluar oplosan-oplosan. Nggak cukup, iya kan? Pakai hanya dari buah-buahan dan lainnya, kasih spiritus. Nggak cukup, kasih bensin, iya kan? Jadi biar begitu masuk ke perut langsung beli. Jadi nanti tinggal disuntik dari belakangnya atau dinyalakan apa?
Dinyalakan api, udah kayak pesawat, terbang sendiri. Kenapa? Gas tok. Dengan nama-namanya, ya kan? Macam-macam, ya kan? Nama-nama Homer, ya kan? Dan bahkan orang merasa berbangga-banggaan. Saya bisa beli Johnny Walker, wah, saya bisa beli whisky, apalagi dah tuh namanya. Semuanya satu haram. Walaupun namanya lain. Karena sebab atau alasan pengharaman khamr yaitu memabukkan yang terdapat dalam minuman tersebut sehingga menjadi haram, sebagaimana pula khamr. Narkotik atau narkoba ini adalah merupakan sebuah perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya jelas, karena merusak kan. Sedangkan kalau kita lihat tidak ada satu nas pun yang dapat dijadikan dasar tentang narkoba ini. Ada ayat bunyinya diharamkan narkoba, nggak ada kan? Hadis, ya kan? Ekstasi haram, nggak ada. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara kias, dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukum dasarnya secara nas, yaitu perbuatan minum khamr yang diharamkan berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu ridsun min amalis syaitan. Antara minum narkotik atau antara melakukan narkoba dengan minum khamr ada persamaan sebabnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, merusak akal. Bahkan bukan akal aja, jaringan tubuh semua dirusak. Antum lihat orang-orang yang narkoba setelah sadar pun bagaimana? Ada konsletnya. Yang hancur-hancuran sampai jalannya miring mungkin. Diajak ngomong, kenapa? Kabelnya. Ada yang konslet, dengan spare partnya nggak ada lagi. Cuma disediakan satu seumur hidup sama Allah. Nah, spare part satu ini diperintahkan untuk dijaga, malah nggak dirusak. Jadi berdasarkan persamaan ilat atau alasan sebab ditetapkan bahwa narkoba itu haram, sebagaimana haramnya minum khamr. Atau misalnya, supaya kita lebih paham, si A telah mewasiatkan kepada B, wahai si B, ya kan, nanti kalau saya mati, kamu tak kasih sebidang tanah. A mewasiatkan kepada B, nanti kalau kamu mati saya kasih sebidang tanah. Bukan saudara, bukan apa, karena teman karib lah. Nih, saya wasiati kamu, ya kan, nanti kalau saya mati tak kasih sebidang tanah. Kemudian ditunggu, ya kan, nggak mati-mati. Orang sudah butuh kok nggak mati-mati. Nah, A ingin segera mendapatkan tanah yang diwasiatkan. Akhirnya dibunuhlah, biar cepatlah. Jadi saya bisa dapat. Nah, timbul persoalan. Apakah si A tetap masih berhak mendapatkan tanah yang diwasiatkan tersebut? Kan mati. Untuk menetapkan hukumnya dicarilah kejadian yang lain. Karena yang ada dalam agama, dalam Islam, itu seperti hadis yang berbicara al-qatil la yarith. Orang yang membunuh, ya kan, orang yang akan diwarisinya tidak mewarisi. Bapaknya cepat dibunuh biar warisannya dibagi. Ini jelas. Kalau dia memang pembunuhnya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ada seperti itu. Tapi ini nggak ada hubungan saudara bagaimana? Maka untuk penetapan hukumnya dicarilah kejadian yang lain yang ditetapkan berdasarkan nas. Ada persamaan ilatnya. Sebabnya perbuatan itulah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang diwarisinya karena ingin memperoleh warisan. Nah, antara kedua peristiwa ini ada persamaan ilatnya, yaitu ingin segera memperoleh harta sebelum waktu yang ditentukan. Kan waktunya kalau mati. Nah, ini 100 tahun nggak mati-mati, ya berarti belum. Nah, berdasarkan persamaan sebab dan ilat ini, maka ditetapkanlah hukum bahwa si A tetap haram memperoleh tanah yang diwariskan B untuknya karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya. Sebagaimana orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya.
diharamkan memperoleh harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Ini diantara sumber-sumber yang menjadi rujukan dan muqaddimah bagi pembahasan kita selanjutnya nanti, dan rujukan dalam syariat Islam, dalam perkara fikih Islam. Dan tidak bisa kita bahas secara panjang lebar dalam majelis ini, tapi ini sebagai istilahnya apa? Cek dasar kita sebelum kita masuk kepada pembahasan. Insyaallah minggu depan kita mulai masuk kepada pembahasan bab taharah, ya kan? Kemudian berlanjut bab sholat, kemudian setelah itu berlanjut bab zakat, kemudian setelah itu berlanjut bab puasa, atau mungkin kalau pas puasa bisa kita majukan pembahasan tentang masalah puasa dulu. Kemudian berlanjut haji dan seterusnya. Kalau ada kesempatan, Allah beri umur panjang, nikah, kemudian kita berjanaiz dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.